Perkenalkan, nama saya Gabriel Chandra Jidewanto, NIM 19075 11029. Saya akan melanjutkan materi dari Rizal Resubun. Menurut David dan Frank, membagi kelompok menjadi 4 jenis berdasarkan prestasinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok pseudo, merupakan kelompok di mana anggotanya telah menetapkan untuk bekerja sama, tetapi tidak seorang pun tertarik untuk menjalankannya. Susunannya menimbulkan persaingan satu sama lain. Contohnya dari kelompok ini adalah seperti kelompok penjualan regional yang bekerja sama untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua adalah kelompok tradisional, merupakan kelompok di mana anggotanya setuju untuk bekerja sama, tetapi melihat hanya sedikit keuntungan dalam menjalankannya. Anggotanya menjalankan pekerjaannya sendiri-sendiri walaupun saling berinteraksi. Contohnya dari kelompok ini adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh guru, di mana ada beberapa murid yang mengerjakan tugas sedangkan yang lain tidak melakukan apapun. Kelompok efektif adalah kelompok yang anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggotanya yakin bahwa mereka dapat mencapai tujuan jika bekerja sama dengan anggota kelompok lain dan mencapai tujuan bersama. Dan kelompok selanjutnya yang terakhir adalah kelompok prestasi tinggi. Adalah kelompok yang memenuhi semua kriteria kelompok efektif dan menunjukkan semua harapan yang layak yang diberikan oleh para anggotanya. Yang membedakan dengan kelompok efektif adalah tingkat komitmen anggota yang menganggap anggota lain adalah keluarga dengan adanya cinta dan kepercayaan. Sedangkan dilihat dari interaksinya, kelompok dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok primer dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Yang pertama kelompok primer, yaitu adalah kelompok dengan interaksi atau hubungan langsung. Dalam kelompok ini terdapat interaksi sosial secara tatap muka atau face to face. Kelompok ini memegang peran penting dalam pembentukan perilaku individu. Karena dalam kelompok inilah individu berkembang sebagai makhluk sosial, yang termasuk dalam kelompok ini adalah keluarga, tetangga, kelompok agama, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang kedua kelompok sekunder, merupakan kelompok dengan interaksi tidak langsung. Hubungan dalam kelompok ini didasarkan atas perhitungan rasional untung dan rugi sehingga kurang bersifat kekeluargaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah serikat pekerja, persatuan pengusaha, berbagai himpunan, dan berbagai lembaga ilmiah. Sekian materi dari saya, terima kasih.